Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 24 Januari 2021. Harga kemuridan. Matius 16 ayat 21 sampai 28. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Keselamatan adalah sebuah anugerah dari Tuhan, di mana kita bisa percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sebagai pribadi yang telah menerima keselamatan karena telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang mahal, kita perlu terus mengingat kehendak Tuhan atas kita. Kehendaknya bukan hanya kita sekadar percaya, tetapi menjadi muridnya yang semakin serupa dengannya. Ada harga kemuridan dalam mengikut Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan ini mengungkapkan mengenai harga kemuridan yang tertuang dalam kalimat Tuhan Yesus, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setidaknya ada 3 harga kemuridan, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal berarti menolak untuk tidak melihat kembali ke belakang. Dapat diartikan juga pergi dari yang lama dan sangat kuat menolak, menyangkali yang lama itu, atau dalam hal ini dosa atau kedagingan. Dengan kuat atau sungguh-sungguh menolak, murid Kristus akan ditopang, dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menolak dosa atau sifat kedagingannya yang lama. Kedua, memikul salib. Kata memikul hendak menjelaskan sikap murid Kristus yang mengangkat dari dasar atau tanah untuk dinaikkan. Kristus memikul salib yang berarti ia mengangkat kembali seluruh hidup umatnya. Dari bawah, dari dalam dasar kehinaan, karena di dalam dasar tersebut seluruh hidup umatnya rusak, hancur, tidak berharga, memalukan. Namun Kristus mengangkat semuanya itu dan membawa kembali ke atas hadirat Bapa surgawi. Di dalam kesatuan dengan Kristus, muridnya menyatu untuk diangkat dari dasar maut yang kelam untuk terus diangkat ke atas, yaitu mengalami pemulihan, transformasi hidup, tidak lagi sama dengan situasi tatkala ia berada dalam dasar yang kelam itu, melainkan semakin serupa dengan situasi kehidupan di atas atau kehidupan surgawi. Bagian ini juga berarti mati terhadap dosa. Sama halnya mengikut Kristus, memikul salib untuk mengalami kematian guna mengalahkan kuasa dosa, maut. Ketiga, mengikut Kristus. Kata mengikut berarti bergabung dalam komunitas murid Kristus
yang mengikut gaya hidup, karakter, sikap, bahkan cara serupa Kristus, bukan lagi gaya hidup, karakter, sikap, dan cara dunia yang lama. Sebagai murid Kristus, harga kemuridan ini adalah harga yang harus kita hidupi. Oleh pimpinan Roh Kudus kita pasti dimampukan, dikuatkan, ditopang untuk menghidupi harga kemuridan tersebut. Si jahat tidak akan pernah berhenti untuk mencobai kita supaya kembali menikmati dosa-dosa kita yang lama, kembali menikmati dunia dengan segala tawaran kenikmatannya, kembali mengikuti cara, pola pikir si jahat. Namun kita telah dibayar dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus. Tetaplah tunduk dan berserah di dalam Kristus. Oleh Roh-Nya yang kudus, kita akan selalu dijaga, diluruskan untuk tetap memandang kepada Kristus, meski godaan, cobaan silih berganti datang untuk menjauhkan kita darinya. Harga kemuridan ini membawa kita semakin serupa dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Teruslah berjuang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati bukan hanya percaya kepadanya, tetapi juga sungguh-sungguh menjadi murid-Nya hari lepas hari dengan terus-menerus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya dengan kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati.